Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 27 Rajab kita memperingati peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada hal yang menarik sebenarnya. Kenapa yang dipilih adalah Masjidil Aqsa? Karena disitulah tanah yang diberkahi, tanah tempat lahirnya nabi-nabi pilihan. Disitulah kemudian menjadi pusat keilmuan ketika zaman para sahabat, kemudian dilanjutkan zaman kekuasaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan di zaman Kesultanan Mamluk. Masjid Al-Aqsa memiliki banyak madrasah, ada sekitar 15 madrasah di dalamnya, menunjukkan bahwa ilmu menjadi satu hal yang sangat diperhatikan di zaman kekhalifahan masa lalu. Nah, teman-teman semua, kita melihat bagaimana sejarah pembebasan Yerusalem juga sangat berkaitan dengan ilmu yang ditanamkan oleh para ulama-ulama kita. Yerusalem ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada abad ke-7 Masehi. Selama 4 tahun berkuasa, umat Islam mulai mengalami kemunduran, dan pada akhirnya Yerusalem berhasil direbut oleh tentara salib pada abad ke-11 Masehi. 70.000 kaum muslimin dibantai, dibunuh, dan pusat-pusat peradaban dihancurkan. Kemudian saat itu ada seorang ulama yang kemudian kita kenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, atau kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau mencoba mendirikan madrasah islah, mengajak umat untuk bersatu, mengajak mereka berkumpul dan menimba ilmu. Kemudian mereka mulai mengajarkan ilmu dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga kemudian mulailah penyebaran ilmu itu di tanah Irak hingga Palestina. Dan sampailah pula ilmu itu kepada Nuruddin Zanki, sampai pada sultan yang kemudian berhasil kembali merebut Yerusalem, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa ternyata perebutan kembali Yerusalem ke tangan kaum muslimin tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Itulah pula mengapa kemudian bangsa Palestina hingga saat ini adalah orang yang benar-benar mereka sangat menjunjung tinggi ilmu. Mereka rata-rata adalah para ilmuwan, adalah para sarjana, dan memiliki banyak lulusan doktor. Dan mereka juga memiliki tingkat literasi tertinggi di dunia. Bahkan hampir 100% dari orang Palestina itu mengenyam pendidikan. Dari sinilah kita seharusnya bisa meneladani bagaimana bangsa Palestina yang begitu semangat, begitu giat menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana mereka di tengah kobaran perang, di tengah genosida, masih terus berusaha untuk menimba ilmu, dan bahkan masih terus berusaha bagaimana mereka bisa belajar meskipun hanya melalui media online dengan segala keterbatasan dan bahkan di antara dentuman-dentuman bom di samping kanan dan kiri mereka. Inilah luar biasanya bagaimana sebuah bangsa yang sangat menjunjung tinggi ilmu, yang memiliki semangat untuk belajar yang sangat luar biasa, perlu kita teladani, perlu kita tiru. Dan kalau kita ingin juga berjuang bagaimana merebut kembali Masjidil Aqsa dari tangan penjajah Zionis, maka kita juga harus semangat untuk belajar, dan belajar.